Mau kemana kita, Tin? Tanya Wati di dalam mobil sedan yang dikemudikan oleh Tini. Udah, ikut aja. Katanya mau tahu rahasiaku. Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, serta urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli. Saat ini saya akan membacakan salah satu pengalaman horor yang dikirim ke email kami dari saudari Wati asal Indramayu yang berjudul Susuk Goib TKW Hong Kong. Simak ceritanya live. Kehidupan Wati memang penuh dengan lika-liku. Kondisi ekonomi yang terpuruk, perceraian dengan suaminya, serta anak yang belum juga didapat menjadikan alasan suami Wati menjatuhkan malam. Hingga akhirnya Wati kembali pulang ke kampung halamannya di wilayah Pantura. Rumahnya yang jauh dari kata layak menjadikan Wati buah bibir di kampungnya. Memang wajah Wati tergolong cantik. Namun seperti desa lainnya, kondisi Wati yang belum juga dikaruniai keturunan menjadikan Wati objek gunjingan masyarakat di desa ini. Sebuah rumah bilik berlantaikan semen di sudut perkampungan, gambaran rumah Wati di kampung halamannya, dengan halaman yang sedikit luas dan beberapa kandang ayam di depan rumahnya, menjadikan rumah itu terlihat kumuh. Hanya ada seorang janda tua berusia kisaran 68 tahun yang merupakan ibu dari Wati. "Mi, Wati pulang," ucap Wati saat memasuki halaman rumahnya. Ibunya bergegas bangun dari dipan kayu dengan kasur kapuknya menghampiri Wati dengan sedikit tergesa-gesa. "Mana suami kamu, Nok?" ucap ibu Asih yang merupakan orang tua Wati. "Nok pulang sendiri, Mi," jawab Wati yang langsung menaruh tas koper berisikan seluruh pakaiannya. Ibu Asih hanya memandangi anaknya sembari duduk. Di sebelah Wati yang terlihat ingin menitikkan air mata. "Sing sabar ya, Nok, sok lamun pengen cerita, mingmi rongok nang," ucap ibu Asih sembari mengusap punggung Wati. Selang beberapa menit, Pak Karto memasuki rumah, sembari membawa singkong dan parang di tangan kanannya. "Nok, kapan datang? Mana suamimu?" Rentetan pertanyaan menyebut Wati dari bapaknya. "Yuk biarkan Wati istirahat dulu, Pak," jawab. "Nanyanya kayak orang diinterogasi," ujar Bu Asih sembari berdiri dan berjalan ke arah dapur memasakkan air membuat kopi suaminya. Pak Karto pun duduk di kursi tamu. Rumah Wati memang rumah yang tergolong kecil. Hanya terdiri dari ruang tamu berukuran 4x6 yang sekaligus tempat ranjang di sisi sudut ruangan, ruang tengah yang merupakan ruang serbaguna, dan dapur yang terbagi 2 dengan kamar mandi. "Ini, Nok, ibu buatkan teh," sembari meletakkan teh
kopi beserta gorengan pisang yang baru saja dimasaknya di dapur. Bertumpukan kayu. "Temani bapakmu ngopi." Wati pun beranjak dari ranjang dan duduk di sebelah bapaknya yang sedang asik melinting rokok dengan kaum. "Wati pisah, Pak," ujar Wati memecahkan keheningan. Tangisnya pecah, seolah menjadi aib bagi dirinya yang kini berstatus janda. Wajah Bapak Wati berkernyit, menunjukkan rasa marah. Dengan ucap emosional, Pak Karto menyulutkan rokoknya dengan korek kayu. "Aja disewoti, Pak," setelah Bu Asih melihat suaminya yang hendak meluapkan emosinya. "Bok ya takoni dikit alasannya napa pegatanku," lanjut Bu Asih pada suaminya, sembari kembali menyediakan singkong rebus yang baru saja dibawa oleh Pak Karto. "Wati dipegat Mas Syahrul. Perkara Wati ora bisa meteng-meteng, Pak," jawab Wati kembali menjelaskan agar tak disalahkan orang tuanya. "Lah, anak ikut titipan pangeran. Sapa sing kang ngarep beli duwe anak?" Sembari mengumpulkan asap rokok yang baru saja dihisap. Hari berganti hari. Wati pun memulai kembali kehidupannya di desa. Hingga pada satu waktu, saat menjelang hari raya, seorang kawan Wati terlihat baru saja datang ke kampung halaman. Dengan baju bermerek, dandanan stylish, serta mobil sedan yang tergolong cukup mewah, mencuri perhatian warga masyarakat di kampung itu. Kedatangan Tini ke kampung halamannya menjadi perbincangan hangat seluruh warga. Rupanya, Tini baru saja pulang dari perantauannya di Hong Kong, sebuah negara pecahan Republik Rakyat Cina. Dengan penampilannya yang mewah, Tini membuat warga kampung tersebut berharap keajaiban bisa berpihak pada dirinya, termasuk Wati. Cukup banyak di kampung ini yang mengadu nasib di perantauan layaknya Tini. Namun, dari banyaknya para pekerja migran, Tini merupakan contoh yang berhasil, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bukan hanya pada dirinya sendiri. Bahkan, keluarganya pun menjadi lebih dari berkecukupan. Dan itu yang membuat Wati menjadi tertarik untuk mencari tahu bagaimana bisa Tini mendapatkan begitu banyak penghasilan dari profesinya sebagai buruh migran. Tini merupakan sahabat karib Wati. Sebelum Wati menikah dulu, Tini seringkali bersama-sama memimpikan kehidupan yang akan mereka raih di masa depan. Namun kenyataannya begitu berbeda. Wati yang dinikahi kekasihnya membuat harapan Wati pupus di tengah jalan. Namun siapa sangka, hari ini Tini dan Wati dipertemukan kembali, seolah mereka memang ditakdirkan untuk sukses bersama. Saat tengah hari, seusai Wati membantu bapak ibunya di ladang, Wati bergegas mengunjungi Tini yang kebetulan sedang asik bermain ponsel di depan rumahnya. Ponsel Nokia 6600 terbaru milik Tini membuat Wati begitu tertarik dengan sahabatnya itu. Dihampirinya, Tini yang sedang asik melihat-lihat isi galeri foto di ponsel barunya. "Keren banget HP-nya," sapa Wati kepada Tini. Wati, maaf, aku gak lihat kamu datang." "Iya, gak apa-apa. Kebetulan aku tadi lewat pas pulang dari kebun, lihat kamu ada di depan rumah aku jadi pengen mampir. Sekalian
minta kasih bocoran, ungkap Wati penuh harap. Loh, tapi bukannya kamu sudah pindah ke ibu kota bareng suamimu itu? Tanya Tini. Aku cerai, Tin. Makanya aku pulang kampung. Sekalian bantu bapak ibu. Kasihan, mereka sudah tua. Ngomong-ngomong, kamu udah sukses ya sekarang? Ah, biasa aja, Wat. Kebetulan aja, majikanku baik di Hong Kong. Wah, aku jadi kepikiran untuk berangkat ke luar negeri jadi TKI. Tapi orang sini kan juga banyak yang berangkat. Gak sukses kamu deh, ungkap Wati sedikit menyelidik. Kamu beneran mau berangkat ke luar negeri, Wat? Tanya Tini meyakinkan kalau bisa kayak kamu sih gak apa-apa. Biar aku bisa nyenengin orang tuaku di sini. Ngomong-ngomong, kamu kerja apa di Hong Kong? Aku di sana jadi pemandu lagu. Tipsnya lumayan gede sih. Lumayan bisa buat nabung biar bisa bawa pulang uangnya. Tapi mana mungkin perempuan seperti aku bisa dapat tamu sebanyak kamu, ungkap Wati. Ah, kamu polos banget sih. Kan kamu bisa pakai cara lain. Maksud kamu? Tanya Wati mencari tahu. Jadi orang jangan polos-polos banget, Wat. Nanti aku kasih tahu bocorannya. Biar kamu bisa dapat banyak pelanggan kalau pas kamu berangkat nanti. Mereka pun berbincang, sembari membicarakan kenangan masa lalunya. Tak jarang suara tertawa riang bergemuruh saat mereka saling bercerita. Singkat cerita, Wati dikenalkan kepada pengurus Biro Perjalanan Tenaga Kerja. Setelah mengurus beberapa dokumen, keberangkatan Wati pun diajak Tini ke sebuah tempat yang cukup jauh dari desanya. Mau kemana kita, Tin? Tanya Wati di dalam mobil sedan yang dikemudikan oleh Tini. Udah, ikut aja. Katanya mau tahu rahasiaku. Kenapa bisa sesukses ini? Dan akhirnya mereka berangkat menuju sebuah tempat yang sedikit terpencil di sebuah lereng gunung. Tempatnya yang sunyi, berhalaman hutan yang rimbun. Sebuah rumah geribik berdiri tepat di tengah halaman tersebut. Suasana yang mencekam dengan kerimbunan pohon besar di sisi rumah tersebut membuat seluruh bulu kuduk Wati berdiri. Aroma kemenyan yang terbakar seolah menempel pada dinding-dinding kayu yang sedikit terlihat lapuk. Ini rumah siapa, Tin? Ini rumah Mbah Ye, orang pintar yang kuceritakan saat itu. Kamu jadi kan mau pasang pelet biar bisa sukses? Oh, aku hanya mengangguk. Yang ada dalam pikiranku saat ini hanya memberikan kebahagiaan kepada orang tuaku yang semakin tua. Dengan langkah gontai disertai bulu kuduk yang berdiri, kami berdua memasuki halaman rumah Mbah Ye. Kepulan asap kemenyan mengepul di atas pembakaran. Beberapa keris tersusun rapih. Bunga 7 rupa serta beberapa pusaka menjadi pemandangan di dalam ruangan itu. Gimana, Nok Tini? Lancar kerjanya? Ujar Mbah Ye membuka pembicaraan. Lancar, Mbah. Tamu Tini makin banyak. Syukurlah kalau begitu. Ingat, syarat yang Mbah kasih jangan sampai kamu lupa. Lalu pantangan yang tetap dijaga ya, Nak. Pasti, Mbah. Tini gak lupa kok syaratnya.
Pantangannya juga gak pernah Tini langgar. Bagus. Lalu kenapa Nok datang lagi? Tini mau nganterin temen Tini, Mbah. Temen Tini juga mau kayak Tini, Mbah. Udah yakin, Nok? Tanya Simbah pada Wati. Simbah pun dengan tegas menanyakan hal tersebut pada Wati. Wati yang sudah bertekad bulat hanya menganggukkan kepalanya seraya berkata, "Saya siap, Mbah, asal bisa sesukses seperti Tini," ujarnya dengan mulut terbata-bata. "Kalau Nok siap untuk ajian pelet sukma, nanti Mbah bakal siapin ritualnya sekarang. Karena pelet sukma adalah ilmu pelet di mana ritualnya adalah menikahkan antara jin penarik sukma dan penggunanya. Pengguna pelet akan disetubuhi oleh jin agar dapat menjadikannya terlihat menarik di hadapan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Selama persetubuhan yang dilakukan tiap malam Jumat Kliwon, pengguna pelet ini diwajibkan menyiapkan ruangan untuk melakukan persenggamaan, di mana wajib juga menyediakan kembang 7 rupa dan bunga kantil, serta sate setengah matang sebagai sajiannya. Tak lupa, pengguna dilarang memakan pisang mas sebagai pantangan yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Atau pelet tersebut akan hancur, bahkan akan berbalik membuat pengguna pelet itu menjadi miskin dan menderita. Besok, Selasa Kliwon, kalian datang kembali. Jangan lupa, sate setengah matang, bunga 7 rupa, dan kembang kantil kalian bawa ke sini. Hari yang ditentukan pun tiba, Selasa Kliwon. Tini dan Wati kembali ke rumah Mbah Ye. Dengan perasaan campur aduk, Wati terlihat sangat gelisah. Wajahnya berkeringat hingga peluhnya bercucuran, walau dingin AC di mobil Tini cukup membuat tangan-tangan Wati memucat. "Tenang aja, Wat, aman kok. Kamu juga bakal kaya," ucap Tini meyakinkan. "Tapi Tin, apa tidak akan terjadi sesuatu yang menakutkan?" Wati pun tidak melanjutkan ucapannya. Mereka pun sampai ke rumahnya Mbah Ye. Dengan syarat-syarat yang disebutkan, Wati membawa seluruh masuk dalam rumah Mbah Ye. Kemenyan pun dibakar. Asapnya yang mengepul tebal menyeruak di seluruh ruangan. Keris pun dikeluarkan dari sarungnya. Mantra-mantra dilapalkan oleh Mbah Ye sembari terus menaburi bunga ke dalam air yang akan digunakan oleh Wati mandi. Sebuah benang merah diikatkan pada jari kelingkingku sebagai tanda profesi perkawinan gaib dilakukan. 3 buah bunga kantil diberikan oleh Mbah Ye kepada Wati untuk dia telan. Sembari memandikan Wati yang hanya berkainkan sebatas dada, Mbah Ye terus meniup-niupkan mantra ke seluruh tubuh Wati yang kini basah memandikan bunga 7 rupa. Prosesi pun telah usai. Kini Wati diantar Mbah Ye masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita. Sementara Mbah Ye kembali keluar dengan terus membacakan mantra-mantra laparan dari luar ruangan. Tiba-tiba tubuh Wati seolah disentuh oleh sebuah tangan yang cukup besar dengan bulu lebat dan kasar.
Tubuh Wati digerayangin oleh makhluk tak kasat mata. Rasa takut berkecamuk di dalam dirinya. Tubuh Wati mengejang saat perkawinan antara dirinya dengan jin yang dijanjikan oleh Mbah Ye. Wati pun keluar dari ruangan gelap dengan peluk bercucuran. Tubuhnya gontai, seperti dia kehilangan seluruh tenaganya. Dengan tertatih-tatih, Wati pun duduk di sisi Mbah Ye. Diberikannya air jampi sehingga Wati pun terlihat lebih segar dari sebelumnya. Mereka pun kembali pulang ke kampungnya. Selang beberapa minggu kemudian, panggilan dari perusahaan penyalur tenaga kerja memberikan kabar kepada Wati. Persiapan keberangkatannya dipercepat dari jadwal, sesuai dengan apa yang disiapkan oleh Mbah Ye sebelumnya. Rupanya, ajian pelet Rogo Sukmo Mbah Ye bekerja dengan baik. Perkawinan Wati dengan jin rupanya mampu mewujudkan harapan Wati untuk menjadi kaya raya. Dan rupanya pun menikmati perkawinannya dengan jin tersebut. Seperti saat Wati berada di penampungan pekerja migran, pelet Wati pun bekerja dengan baik. Beberapa mentor jatuh hati kepada Wati, hingga memberikan keistimewaan serta fasilitas kepadanya. Seperti Yadi, seorang HRD perusahaan penyalurnya yang menaruh hati kepada Wati. Beberapa kali Yadi mengajak Wati untuk kenal lebih dekat. Akan tetapi, sifat Yadi yang kurang ajar membuat suami gaib Wati menjadi murka. Kecelakaan fatal membuatnya Yadi kehilangan nyawanya. Kejadian berikutnya saat Wati pun disukai oleh Yanto, seorang pegawai negeri yang juga meninggal secara tak wajar. Karena ternyata Yanto pernah berniat memperkosa Wati saat Yanto mengajak Wati makan di sebuah restoran. Yanto tiba-tiba terjatuh dari lantai 4, seolah ada yang dorong saat Yanto inspeksi pembangunan sebuah kantor pemerintah. Akhirnya, Wati pun berangkat menjadi tenaga migran. Syarat-syarat yang diberikan oleh Mbah Ye dilakukan oleh Wati, walaupun Wati kini tengah berada di negara tersebut. Ekonominya menjadi baik. Kondisi keluarganya pun berangsur berlimpah. 10 tahun sudah Wati bekerja sebagai TKI di negara Hong Kong. Kekayaannya pun kini berlimpah. Namun sayang, Wati tetap dengan kesendiriannya. Tak ada satupun orang yang mendekati Wati semasa hidup. Orang tua Wati pun kini telah meninggal di usia senjanya. Wati yang kini hidup berkelimang harta hanya menghabiskan waktunya sendiri di kampung halamannya. Hidupnya kosong, tak ada teman hidup yang menemani Wati. Di usianya yang tak muda lagi, hanya suami gaibnya teman hidup Wati. Kini, Wati pun tetap dengan kesendiriannya, dengan semua keheningan hidupnya. Harta yang dahulu menjadi impiannya seolah tak berarti dengan kesendirian selama hidupnya. Penyesalan inilah yang aku rasakan seumur hidup. Kini, jangan sampai cerita ini kalian alami, atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.